Oke, selamat datang lagi. Minggu kemarin pertemuan sebelumnya video sebelumnya sudah melihat tentang pengantar pembuatan program ini. Jadi kita sekarang akan langsung masuk ke pembuatan programnya. Jadi apa saja yang kita butuhkan kita bisa lihat sebelumnya. Jadi kita membutuhkan Google Colabs. Sudah saya sediakan Google Colabs. Jadi maaf ya layar saya ada di sebelah kanan. Jadi saya noleh jadi layar utamanya adalah sebelah kanan. Oke, kita buka open new notebook ataupun Colabs juga nggak ada masalah ya. Sebentar, pastikan selain Google Colabs yang tentu pasti harus ada adalah internet. Jadi teman-teman wajib connect dengan internet. Jadi kita langsung bisa bikin Hello World. Hanya untuk tes connecting di sini ya. Jadi untuk tes connecting. Nah, saya besarin biar lebih enak lihatnya. Oke, nggak ada masalah. Nah, step pertama kita bisa pisah pendek-pendek kayak tadi ya. Sekarang kita butuh import library. Untuk kebutuhan library apa aja, ngapain di enter, sorry. Untuk kebutuhannya apa aja yang perlu kita gunakan di ANN ini. Oke. Yang pertama kebutuhan library kita adalah NumPy. NumPy di sini digunakan untuk merubah atau membuat sebuah metrik ya. Jadi array, sebenarnya array. Jadi Python itu mempunyai tipe data native-nya adalah list. Jadi kita perlu sebuah library khusus untuk merubah ke array biar lebih gampang diproses nantinya. Kita pakai library NumPy. Kemudian from sklearn, untuk sklearn, kemudian kita bikin model selection, import training testing. Ini seperti yang tadi ya. Ini terlalu untuk library ini untuk digunakan untuk split data test, data train, apalagi ya. Kemudian untuk merubah scalar itu kita butuhkan ini. Sama seperti tadi ya, untuk matrix jadi kita akurasi, precision, recall, F1 ini kita pakai. Ini kenapa Bu keluar. Kemudian sklearn yang kita butuhkan juga untuk processing data, kita import standard scalar preprocessing standard scalar. Nah, setelah ini yang perlu kita import library yang paling penting dari ini untuk membuat ANN-nya. Kita butuh TensorFlow dari Keras, kemudian kita panggil Keras, kita panggil models sequential, kita pakai NN yaitu model yang sequential. Kemudian kita juga butuh dense di sini. Kita nggak butuh import ini. Jadi dua TensorFlow di sini digunakan untuk membentuk model ANN. Jadi kita tes terlebih dahulu apakah ada yang salah ketik, saya salah tulis. Seperti yang tadi saya bilang, oke, nggak ada masalah. Langkah selanjutnya adalah kita membuat dataset. Jadi jika datasetnya ini sudah selesai, jadi biar tidak terlalu banyak running program, kita tulis di sini dataset hard
kok hardcore, hardcode. Nah, pembuatan hardcode di sini kita menggunakan sebuah tipe data, yaitu tipe data yang tadi saya bilang, tipe data list. Jadi pertama kita bikin tipe data bentuknya list ya. Karena bentuknya list, maka cara nulisnya 1,6,1. Contohnya seperti ini. Nah, dan seterusnya. Jadi cara bikin datanya seperti ini, yang berarti kolom pertama ini adalah untuk fitur yang pertama, atribut data yang pertama, yang kedua ini adalah atribut data kedua, dan yang terakhir ketiga ini adalah untuk label. Nah, jadi biar agak cepat, saya kopikan dari sebuah data yang sudah saya pernah pakai. Jadi inilah datasetnya, kemudian kita convert ke array dari numpy. Nah, untuk convertnya cukup mudah. np ini adalah numpy, kemudian kita butuh parameter, yaitu parameter datanya. Nah, setelah kita bikin datanya, baru kita coba dulu aja, kita coba print aja datanya. Oke, nggak ada masalah. Kemudian setelah kita bikin create dataset, kita bikin new notebook. Split aja langsung ya, split dataset, train and test. Untuk misalkan dataset sama persis apa yang kita pakai untuk apa itu metode yang kemarin, metode KNN. Jadi kita pakai i location, kemudian datanya saya lupa, kalau menggunakan array, jadi kita nggak perlu i location tadi digunakan untuk tipe data yang dari pandas, dari panda tadi. Jadi kalau pakai array kita cukup seperti ini. Jadi cara penulisannya sama persis. Jadi tanda petik 2 di sini berarti seluruh baris kita akan pakai. Untuk labelnya di sebelah kanan semua label kecuali yang terakhir gak dipakai, ini artinya. Kalau yang y-nya jadi kebalikannya, jadi kita hanya pakai kolom yang terakhir yang di sini. Kemudian sekalian langsung kita tulis untuk splitnya. Untuk splitnya kita menggunakan library dari sklearn, sama persis ya kayak tadi ya, kita pakai 03 aja. Kemudian step yang tidak ada pada KNN adalah membentuk normalisasi fitur. Jadi normalisasi fitur di sini kita baru menggunakan scalar. Standar scalar kita pakai, extrin kita transform, dan kita transform, semuanya kita transform. Jadi kalau kita mau tahu hasilnya, kita bisa melakukan extrin dan xtest. Kita running terlebih dahulu, nanti kita tambahkan. Seperti yang tadi saya bilang ya, jadi perubahan datasetnya ini untuk extrin, ini untuk xtest. Jadi ini untuk xtrain dan ini untuk xtest. Nah, jadi kita perlu merubah data. Gak dirubah juga enggak apa-apa ya benernya. Cuma hasilnya biar lebih maksimal kita pakai perubahan data. Oke. Selanjutnya kita membuat model ANN di sini.
membuat model ANN yang seperti yang tadi saya bilang teman-teman. Membuat model ANN-nya kita menggunakan TensorFlow. Jadi yang pertama kita perlu model sekuensial. Sekuensial ini digunakan buat apa? Jadi sekuensial itu kalau kita lihat materi sebelumnya di PowerPoint saya di sini. Nah, ini artinya sekuensial. Jadi berurut dari depan ke tengah atau ke belakang. Nah, ini sekuensial yang digunakan. Berarti ada yang berarti berurut, nanti yang dieksekusi adalah yang paling atas ke bawah ke bawah ke bawah. Itu maksudnya sekuensial. Oke, kemudian dari sini kita harus bikin apa ya? Rangkaian dari ANN-nya. Jadi ini langsung otomatis, bentar saya cek. Dance 8 activation relu input shape. Jadi ini saya terangkan ya, kita nggak pakai input shape, saya pakai input shape-nya ini nggak 2 biar lebih apa ya, biar lebih otomatis kita nggak pakai langsung pakai 2, tapi kita lihat fitur datanya kita bisa pakai .shape. Jadi xtrain.shape itu pertama di sini, yang berarti shape untuk data yang pertama, data kernel pun juga nggak masalah. Jadi ini digunakan untuk melihat berapa dimensi. Jadi kalau data setnya kita rubah, tetap model ini tetap akan bisa digunakan, jadi lebih dinamis. Jadi ini untuk activation untuk input, jadi 841 ini berarti yang di input untuk input awal shape-nya 2, kemudian akan dibentuk ke 16. Jadi akan ada satu layer di sini dengan 8 buah node, kemudian layer kedua adalah 4 node, dan layer terakhir itu 1 node. Dan layer terakhir di sini kita gunakan sigmoid untuk activation functionnya. Yang di sini kita gunakan relu. Jadi kalau lihat kita PowerPoint sebelumnya di sini, teman-teman bisa lihat di sini akan banyak sekali aktivasi di sini. Jadi akan banyak aktivasi yang bisa kita pilih sebetulnya mau aktivasi apa. Nah, kita lanjutin programnya. Jadi kita bisa otak-atik di sini. Ya, ini adalah ANN di sini adalah metode yang gampang kita adjust. Jadi bisa jadi untung, bisa jadi enggak. Kalau kita adjustnya bisa mengadjust dengan bagus, hasilnya bagus. Kalau kita nggak bisa adjust dengan bagus, tambah nggak keluar hasilnya. Jadi ada plus minusnya untuk kita menggunakan ANN. Sementara kita hanya fokus ke pembuatannya saja. Kemudian setelah membuat ANN, kita running dulu deh, biar nggak penasaran. Nah, ini masih ada salah, cannot convert to into shape. Oh, ini kurang koma, sorry. Nah, oke, running dengan bagus. Ini koma digunakan kenapa? Karena bentuknya shape. Jadi shape-nya harus dimensinya berapa. Kalau tadi nggak bisa digunakan scalar, jadi harus perlu koma di sini. Kita lanjut untuk kompilasi model. Kompilasi model ini digunakan untuk dari model yang kita bikin, optimizernya pakai apa. Ini langsung optimizernya kita menggunakan Adam optimizer. Kita bisa ganti SGD.
Jadi ini kompilasinya, jadi bukan layer per layer tapi secara keseluruhan. Jadi lossnya kita pakai binary cross entropy, matrixnya kita pakai akurasi, atau juga kita bisa ganti loss di sini. Nah, kemudian selanjutnya train model. Untuk train model kita pakai fit, kemudian xtrain ini saya terangkan per argumennya. Jadi xtrain, ytrain ini data test dan data train, kemudian epochnya jumlah loopingnya yang digunakan. Karena datanya kecil, kita bisa gantikan 20. Batch size ini dalam satu batch ada berapa kali percobaan. Jadi semakin gede batchnya tentu semakin gede perulangannya. Maka kalau gede semakin perulangannya, maka semakin berat komputasi kita. Harapannya dengan batchnya semakin banyak, maka hasilnya akan semakin bagus. Oke, kita pakai batch size 8 aja cukup, saya pikir. Ini kita running terlebih dahulu untuk dapatkan modelnya. Jadi modelnya akan disimpan dalam variabel model ini. Jadi model dikompilasi, juga modelnya akan di training. Ini proses trainingnya, training dari modelnya. Kita terlihat di sini loss. Jadi semakin kecil lossnya akan semakin bagus. Kita coba epochnya kita tambahkan jadi 100 mungkin. Jadi ini akan dilakukan sebanyak 100 kali. Jadi kalau batchnya besar, dari satu batch di sini akan ada 8 kali percobaan. Nah, ini 1, 2, 3 sampai 100. Hasilnya ini 0,006 dengan akurasi yang enggak terlalu bagus sudah. Untuk datanya kan data juga enggak bagus. Ini cuma hanya untuk step kita untuk membuat program. Oke, langkah terakhir. Jadi langkah terakhir adalah untuk evaluasi. Model. Jadi evaluasi model benernya sama dengan apa yang kita kerjakan di KNN. Jadi ini ngapain? Untuk evaluasi model kita ini agak beda ya. Ini agak beda dengan KNN. Kalau kita keluarkan hasilnya X-test, nah ini kita coba. Kita print Y prediction. Kita tampilkan Y predictionnya di sini 0,75 bla bla bla. Yang satunya 0,7 bla bla bla. Nah, ini akan dirubah Y predictionnya di atas 0, kemudian kita akan merubah angka 0 ataupun 1. Jadi kita bisa cek. Nah, kita akan cek ketika di atas dari 0, di atas dari 0,5 dia akan dibulatkan jadi 1. Kalau enggak 0,5 ke atas tidak dibulatkan jadi 1. Di bawahnya akan jadi 0. Nah, ini yang dikerjakan. Kemudian Y prediksi untuk X-test. Kenapa X-test ini hasilnya 2? Ini hasilnya sebenarnya ini X-testnya karena datasetnya 2. Jadi kita bisa lihat ya, print X-test.
Jadi X-test-nya ini dua data pertama sama data kedua, ini maksudnya. Sekarang kita ini karena sudah dicoba ya, kita hapus saja. Jadi ini untuk testing, harusnya pakai, ini untuk testing, ini untuk convert ke 1 atau 0. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung matriks evaluasi. Untuk menghitung matriks evaluasi sama seperti yang tadi, ini aja cukup kita melakukan print hasil. Oke. Ini untuk print hasilnya, teman-teman semuanya. Kita bisa lihat di sini akurasi, presisi, sama recall hasilnya satu semua. Karena tidak ada data yang salah, maka hasilnya satu semua. Kita bisa lihat untuk prediksinya tadi kan 1 dan 1. Kita bisa lihat di sini kita melakukan di sini belum dilakukan. Kita coba aja di sini. Kita bisa bandingkan. Jadi Y-test. Nah, kita bisa lakukan print Y-test di sini adalah 1. Sedangkan ya, kalau kita print Y-pred di sini juga 1 dan 1. Maka kalau kita perbandingkan 1 sama 1, semuanya benar. Jadi dari dua data yang sama yang kita gunakan di KNN dan digunakan di ANN, terlihat di sini hasil KNN-nya lebih bagus. Kalau tadi masih ada yang salah, baru datanya 1 baru betul, tapi datanya 2 masih error semua tadi. Nah, dari sedikit percobaan yang mungkin tidak apple to apple ya, karena satunya ringan, satunya berat, satunya simple, satunya kompleks di sini. Kita lihat ada banyak sekali coding yang harus kita jalankan. ANN lebih bagus dalam hal training, itu kelebihannya ANN. Jadi ANN akan sangat fit terhadap data trainingnya, sehingga kalau data tesnya mirip dengan ANN, kemungkinan besar ANN akan bisa mengatasi hal tersebut. Itulah kelebihannya metode ANN. Banyak sekali yang harus kita code. Tapi harapan saya dengan kita punya satu program ini, kita bisa nyoba-nyoba data yang lain, data yang teman-teman bikin sendiri untuk bisa bikin program. Ingat juga kita bisa merubah model datanya ketika di sini model lain kita bisa rubah-rubah. Ini kita bisa tambahkan, misalkan seperti ini. Jadi bisa di-adjust, cuma kadang-kadang adjustmentnya itu yang perlu expert. Jadi kapan harus naik, kapan harus turun, seperti akan banyak sekali yang perlu di-adjust. Jadi sekian aja tutorialnya, semoga berhasil. Nggak mungkin nggak berhasil ya. Jadi seharusnya kalau teman-teman ikut tutorial, kita review sebentar. Awal kita import library penting aja apa yang digunakan. Kemudian kita create dataset di sini. Setelah kita create dataset, kita convert ke NumPy. Kemudian kita persiapan data untuk pre-processingnya. Ini persiapan datanya. Kemudian kita bikin model AN-nya dari model sequence-nya, dari dance yang kita gunakan nanti. Kemudian kita compile modelnya, kemudian kita train modelnya. Setelah kita train, baru kita tes. Ini tesnya. Tesnya itu dalam bentuk ini ya. Hasilnya itu dalam bentuk bukan 1-0, tapi bentuknya number yang continuous. Jadi kenapa itu kita perlu rubah convert
Kalau lebih dari 0,5 jadi 1, kalau kurang dari 0,5 jadi 0. Kita pakai sederhana seperti ini, pakai library dari Python-nya. Setelah itu kita evaluasi, otomatis kita evaluasi. Bagaimana mengevaluasinya, nanti sebenarnya kita ada mata kuliah tersendiri yaitu data mining yang mungkin nanti diajarkan di semester berikutnya. Jadi sementara kita hanya belajar how to create this model aja. Oke, sekian, terima kasih, semoga berhasil dan jangan lupa dikerjakan tugasnya, terus sehat-sehat saja. Selamat sore.